Selamat jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya ingatkan untuk siswa kalian selalu jaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan, karena wabah COVID belum berlalu. Anak-anakku, untuk hari ini akan saya sampaikan tentang cabang-cabang seni rupa. Cabang-cabang seni rupa yaitu dipelajari di seni rupa. Jadi kalau kemarin sudah ditunjukkan cabang dari seni ada 4, ini kalau cabang seni rupa itu ada 10 ya. Sebenarnya masih banyak tapi dibatasi hanya 10 saja, itu bisa kalian baca sendiri. Mulai dari yang pertama kita bahas tentang seni lukis. Ya, lukis pengertiannya adalah kegiatan ekspresi warna dengan lebih mengutamakan ungkapan batin pribadi senimannya. Nah, kemudian ada aliran gaya karya seni lukis, ada aliran realisme, yaitu aliran yang melukiskan objek nyata tentang kehidupan kelihatan, di kehidupan sosial. Itu juga lukisan tentang lukisan kehidupan di sosial. Tokoh-tokohnya itu aliran realisme. Ini ya. Kegiatan sosial seperti ini ya. Jadi menggendong adik itu kegiatan di masyarakat, masuk kegiatan membajak dulu pakai kerbau, traktor. Aliran naturalis yaitu aliran yang melakukan objek yang ada secara potret ya, kayak potret. Jadi lukisannya itu seperti potret. Tokoh-tokohnya ini ya, ada Abdullah dan sebagainya. Nah ini contoh potret, ini potretis atau naturalis, itu gambar pemandangan. Juga ada seperti ini naturalis. Kemudian ada juga aliran ekspresisme. Ekspres itu seperti melukis dengan cara cepat, ya, sehingga karyanya biasanya tidak halus. Contoh karya-karyanya ini ya, tokohnya Popo Iskandar, ya ini Avandi. Contoh aliran. Nah ini adalah lukisan ekspresisme. Ini menggambar, jadi senimannya menggambar sendiri. Ini adalah lukisan Avandi, yang melukis adalah Avandi sendiri. Jadi karya ekspresionisme itu tidak bisa dinikmati dari dekat, tapi harus agak jauh, tidak akan kelihatan. Ini juga sama, ini sama juga masih ekspresionisme. Nah, kemudian yang kedua adalah seni gambar. Kalau tadi lukis, ini seni gambar. Nah, pengertiannya ini kegiatan meniru satu objek tanpa banyak melibatkan emosi. Kalau tadi lukisan itu biasanya yang dilibatkan emosinya, kalau gambar tidak. Macam seni gambar, ada gambar indah, gambar ekspresi. Gambar saja mengungkapkan isi hati perasaan dalam bentuk gambar mulai garis, bidang, atau warna, seperti di unsur-unsur seni kemarin. Gambar pemandangan, sketsa. Bentuk kalau gambar sketsa adalah gambar bentuk yang diberikan dengan cara goresan garis secara sederhana. Sketsa itu sama dengan konsep sama ya, hampir sama dengan konsep. Pemandangan alam ini dengan cat air. Ini cat air ini cenderung dengan akuarel, banyak air, jadi backgroundnya masih kelihatan ya, tidak pekat, tidak selalu menutup. Ini akuarel atau transparan. Ini juga, ini karya siswa ya, ini karya siswa kakak kelasmu dulu. Ini sama ya, ini karya siswa dengan cat air ya.
sama, ini sama ya. Ini juga cat air tapi agak pekat ini ya. Ini juga karya siswa. Ini. Nah, ini gambar sepeda motor dengan cat air ya. Ini juga menggunakan cat air. Gambar sepeda motor dengan cat air, ini karya siswa. Ini sama, karya siswa. Nah, ini sekarang sketsa pemandangan dengan pensil. Ini contohnya ya. Jadi sketsa itu cenderung hanya berupa garis-garis, tidak sampai detail, tidak halus ya. Biasanya gambar cepat, misalkan kamu menggambar di suasana pasar, itu kan orangnya do jalan. Jadi kamu menggambar posisi orang berjalan itu bagaimana kalau kondisi seperti itu, maka gambarnya harus cepat, tidak harus detail. Ya. Nanti kalau sudah sketsa selesai baru di detailkan atau finishing. Dengan kuas ini dengan tag pen ataupun tinta Cina. Ini dengan pensil sketsa ya, ini di suatu pinggir sungai ada rumah yang seperti itu, ada. Nah, ini dengan sketsa. Ini gambar pensil, ini karya siswa ini karya siswa. Ini juga karya siswa. Jadi saya berikan contoh supaya kalian bisa punya inisiatif, ini motivasi untuk kalian menggambar. Ternyata siswa itu juga bisa menggambarnya. Nah, ini gambar sepeda motor ini yang buat Pak Guru ini ya, menggunakan pulpen. Jadi kok pakai pulpen? Ini Pak Guru menunjukkan bahwa menggambar itu sebenarnya tidak harus nyetip ya, tidak harus menghapus. Jadi gambarnya itu kalau pakai pulpen kan tidak mungkin hapus. Ini kan contohnya itu. Kamu perhatikan di roda belakang itu ada garis, goresan garis yang masih tersisa, yang mana tadinya membuat rodanya kurang pas, kemudian dipertebal ke atas. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya garis yang salah itu tidak perlu harus dihapus, tapi cukup dipertebal mana yang betul itu. Nah, ini juga pakai pulpen ya, menggambar pohon pisang. Nah, kalau tidak bisa menggambar pohon pisang itu pasti daunnya hanya 5, ke kiri, ke kanan, ke atas ke sedikit, ke atas ke kiri sedikit, dan ke atas 1. Itu ada 5, biasanya seperti itu. Hafalan, gambar pohon pisang, pohon kelapa itu mesti dahannya itu hanya 5, padahal tidak harus ya. Itu ada variasi. Ini menggambar dengan melihat langsung. Jadi ada yang patah, ada yang sengkleh itu. Seperti itu gambarnya, ini menggunakan pulpen. Ini juga ada pakai pulpen. Ini karya-karya Pak Guru ya. Sambil menunggu siswa menggambar di luar, Pak Guru juga mencoba untuk menggambar. Nah, gambar ilustrasi adalah gambar yang isinya menjelaskan, menerangkan suatu kejadian. Contohnya komik itu kan ada yang cetak bergambar, kartun. Nah, harus bisa membedakan gambar kartun atau film kartun. Kalau kartun itulah gambar yang bersifat lucu ya. Jadi kalau kamu di koran-koran itu ada pojokan, ada adegan beberapa yang kemudian kamu melihat tersenyum, itu berarti gambar kartun. Beda dengan film kartun. Kalau kartun itu ada Donald Pepe, ada Mickey Mouse, itu film kartun. Karikatur ya, yang isinya sindiran. Kalau gambarnya kepalanya besar, yang jadi sorotan adalah publik ya, misalkan tokoh-tokoh masyarakat, itu namanya gambar karikatur. Gambar ilustrasi ya, ini ilustrasi ada gambar manusia, binatang, dan tumbuhan.
Nah, ini wajah manusia. Manusia wajahnya itu kalau di depan seperti itu ya. Yang nomor 2 ini dari samping, dari atas, yang di atas itu ada depan dari samping, kemudian dari 3/4. Bentuknya seperti itu, ada rumusnya, ada caranya. Ya. Nah, ini manusia dewasa. Itu seperti ini. Ini pakai pensil. Nah, ini kalau bentuk bagian-bagian tubuh tertentu ini seperti ini ya caranya. Ilustrasi binatang. Nah, ini. Untuk benda silindris yang mengandung unsur elip, lingkaran. Contohnya itu. Benda kubus disk, mengandung unsur kotak. Contohnya ini ya. Benda bebas, non geometris ya, tidak ada ukuran. Tidak ada ukur. Contohnya ini ya. Tas jaket sepatu. Benda silindris. Ini ada cara-caranya. Biasanya kesalahan pada bagian elipnya ya itu. Ada yang lancip, ada yang terlalu lebar dan sebagainya. Lebar dan tidak itu tergantung cara kita melihat posisinya, mata kita melihat. Silindris ini campuran. Jadi ini perpaduan gambar silindris. Dari ini yang kiri atas itu adalah awal sketsanya, kemudian kedua sebelah kanan, ketiga sebelah kiri bawah, dan keempat yang finishing adalah paling bawah kanan. Kan warna. Gambar teknik yang harus menggunakan penggaris. Ya, kalau tidak menggunakan penggaris tidak bisa. Teknik ini nanti kamu kalau perspektif kuliah di jurusan teknik pasti pakai gambar teknik. Contohnya ini menggambar ini. Contohnya ini ya. Contoh yang ketiga nih. Nah, ini desain rumah. Dari atas, dari samping pandangannya itu seperti ini. Contohnya nanti pada akhirnya ada terakhir ini contohnya seperti itu. Ini dulu pernah diajarkan pada siswa, tapi sekarang tidak ya, karena waktunya tidak cukup. Saya kira demikian untuk dua cabang seni rupa, yaitu melukis dan menggambar. Nanti yang lain kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.